diundang Pak Ari Priyo. Mas Freddy bisa diundang Mas Pak Ari Priyo. Wah, sudah ketawa-ketawa nih Pak. Ini gayanya minta ampun nih. Aduh. Gimana Pak? Luar biasa Pak. Ini perjuangan panjang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng yang baik kok. Iya. Matur sembah nuwun Pak Warsono. Saya juga ngirim video ke Pak Eko dulu ya. Oh ya. Iya, tapi justru terima kasih Mas Freddy. Ji. Ya, bagaimana? jadi kemarin kan saya kan dari Depok sambil ikut Zoom ke Subang, Pak. Ya. Tapi begitu di Cipali baterainya udah tinggal ceret, akhirnya koit juga. Aduh, ya udah. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau mengenai gula darah, teman-temannya udah turun, kita sendiri belum, ya udahlah sabar aja. Tapi kita mungkin bukan dari gula darahnya yang GDP atau GDS-nya rendah, tapi efek yang lain tiba-tiba ya seperti yang saya kirimkan ke Pak Warsono tadi. Jadi kemarin begitu saya turun dari mobil sampai rumahnya mertua, tongkat saya tetap masih di mobil, saya jalan aja Pak, klewes sampai ke dalam kamar. Sampai adik ipar saya sampai nyalamin saya, ngerangkul sampai nangis Pak. Oh iya, karena ya namanya ikut seneng gitu loh Pak. Nah, semalam saya ngomong sama adik ipar yang saya jalan tadi itu, yang saya temuin itu adik ipar tapi lebih tua sih memang adik iparnya. Nah, terus saya ngomong, tuh saya bisa jalan, nggak pakai tongkat. Kan jalannya datar gitu, ya mudah-mudahan nggak masalah. Tapi kalau mau selesai duduk lama, berdiri memang kadang masih goyang, Pak. Nah, artinya dengan cara itu, saya pernah matur Pak Eko, begitu saya 1,5 bulan ikut mobil, saya bisa naik tangga sekitar 2 meter toh Pak, yang pernah saya kirim ke Pak Eko. Lah kemarin, coba, jadi saya itu sering Pak Eko di rumah pun, mandi selesai, tongkatnya masih di kamar mandi, saya udah jalan, lewes keluar. Lah semalam saya nyoba, terus saya baliknya itu kan, mas ini mas. Nah, saya balik, sekarang masih bisa ngamen. Yo, saya goyang-goyang gini. Ini luar biasa nih Pak. Ini dari yang saya terima. Nah. Ya, ini dari saya samperin. Itu lumayan Pak, jaraknya ada 15 meteran. Sebelumnya harus, mau lari. Iya, bisa lari Mas. Bisa, saya bilang gitu. Luar biasa nih. Saya ulang lagi. Dipanasi lari Mas. Ini. Ini yang satunya lagi. Nah ini baliknya, beliau berdiri, saya tidak berdiri. Berdiri. Ini. Sama Mas Ali jalannya sekarang Beliau ada kena jantung, Pak. Nah, itu bisa gitu. Itu nanti sambil is now or never gitu, Pak. Jadi terus terang kalau untuk kita ngejar GDP, GDS mungkin belum bisa turun. Saya sadar karena saya udah lama sekali pakai insulin. Oh iya. Jadi ya maybe ya Pak Eko ngendikan untuk sabar. Sedangkan makanan saya nggak ada yang namanya cheating atau apa. Mungkin hanya karena kurang tidur itu pasti naik, gitu Pak. Iya. Tapi di bawah 200 terus ya Mas Yan. Iya Pak. Oke. Saya pengen tahu mengenai semenjak awal
Pak Ari, dari mulai Iya. Pak Ari mengenal Mobi, perkembangannya dari waktu ke waktu, karena ini pasti akan sama sekali gitu, Pak. Jadi para pendengar itu, para pemirsa itu pengen mengetahui sejarah dari awal, bagaimana ketemu Mobi, tanggapan awal melihat Mobi, terus sampai sekarang dalam proses sampai akhirnya menjadi bisa berjalan kembali. Monggo. Jadi awal saya akhir Juli saya ditelepon sama Pak Satrio, anggota Mobi 49 kalau nggak salah Pak. 49 atau 48 lupa saya. Dia insulinnya hampir sama dengan saya Pak. Cuman dia mungkin dosisnya nggak terlalu tinggi. Saya kan bisa sampai 40. Itu untuk lantusnya Pak. Iya. Nah begitu, Om mau nggak lepas insulin? Loh, ya mau. Siapa bilang nggak mau? Saya bilang gitu. Nah begitu saya daftar, waktu itu adminnya masih Mbak Yuli yang nerima. Ya udah terima, langsung ikut Mobi, langsung PMB. Awal-awalnya saya konsultasi dengan Bu Cargini nyuruh udah lepas semua obat, lepas semua. Nah, terus terang awal-awal saya lepas semua, tapi kok masih melambungnya gitu. Tapi terus saya bilang ke Pak Eko, gimana Pak Eko, kan saya yang paling sering nelpon Bapak kan. Kondisi Bapak dulu Pak, bagaimana kondisi Bapak? Saya jalan nggak bisa pakai tongkat Pak, pakai walker. Pakai walker. Jadi kemana-mana walker. Terus saya pernah sholat Jumat udah pakai walker, naik tangga 2 aja Pak. Walkernya gue naikkan, saya malah jatuh. Nah, kalau yang tongkat, awalnya sebelum ke walker, saya pakai tongkat itu bulan Januari tahun lalu. Saya udah berdiri Pak Eko. Udah berdiri di samping istri. Tapi tiba-tiba kaki saya lemes yang kiri. Karena neuropatiknya baru ketahuan kalau itu kena neuropatik. Jatuh, Pak. Badan saya waktu itu masih kurus, hanya 88. Nah, terus rekam kaki itu sarafnya. Karena awalnya dikira NHP, Pak. Tapi dokter ahli NHP, dokter di Bintaro, kayaknya kamu NHP-nya harusnya 45, Pak, keluarnya 12. Coba kamu cek ke dokter saraf. Itu yang ngecek yang DHP yang ini. Terus akhirnya saya ketemu Mobi, saya ikut PMB, ketat, IF juga ketat. 1,5 bulan, 15 September, alhamdulillah saya bisa naik tangga dan pakai tongkat. Udah tongkat itu malah mungkin baru sebulan udah bisa pakai tongkat, Pak. Nah, dengan terus berjalannya saya sering matur Bapak kok nggak turun-turun, mungkin ini Pak, mungkin inilah. Tapi saya terus kadang-kadang merenung sendiri, sadar mungkin karena saya dulu terus terang tukang kuliner tapi bawa insulin, Pak. Jadi makan kemanapun, apapun masuk perut, contek jebret gitu. Mau makan contek jebret. Nah sekarang kan enggak sama sekali. Cuman saran Pak Eko kalau memang di atas 150 minum obat Pak Ari. Kalau siang, kalau malam 120 minum obat. Iya Pak Eko. Tapi saya rasakan sekarang kaki itu lebih wendeng Pak. Enteng sekali. Ya mungkin karena badan juga udah turun 20 kilo. Tapi Pak Eko ngendikan tidak boleh turun lagi, nanti ketok kuru banget. Tapi ya lumayan dengan 67 sekarang, ya rada ketok ganteng meneh gitu loh Pak Eko. Wah, jangan-jangan nanti Pak Ari, jangan-jangan begitu bisa jalan ketok ganteng, wah kasihan ibu ini nanti. Oh, boten Pak, boten. Kalau itu sudah I never fall in love again.
Pak Ari, selamat Tom ya Pak Jones, Ari. matur nuwun Pak Warsono. Ini hasil kesabaran Bapak. Iya, saya yang pengen satu lagi Pak Warsono. Nggih. Bapak kan ngendikan kalau sholat Jumat terantanan sambil berdiri. Iya. Saya mau nyoba, Pak. Mau nyoba sholat di rumah aja. Jadi kalau umpama tiba itu gampang cekelan lemari itu, pegangan lemari gitu, Pak. Ya. Sementara ini saya belum berani. Hanya sholat Jumat pernah sekali, Pak. Rokaat pertama saya berdiri, Pak. Wah, masih kuat lama. Itu tapi melakukannya Mas udah 4 bulan yang lalu, Pak. 5 bulan yang 4 bulan. Jadi masih 2021. Begitu rokaat kedua, Pak Warsono. Nggih. Suratnya panjang. Goyang, Pak. Waduh, begitu goyang langsung duduk saya, Pak. Daripada nanti telepon. Amin, dicoba. Gitu. Ya. Pak Ali coba di rumah dulu. Baru nanti untuk Jumatan baru biar. Tapi cari tempat yang sudut, Pak. Cari yang sudut, ya boleh kiri, boleh kanan. Tujuannya apabila ini tangan masih menjangkau dinding. Iya, menjangkau dinding. Iya, Pak. Saya makanya... aku tak nerusin, selamat ya. Oh, iya, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Aku tak nerusin jadi nenek. Monggo. Terima kasih. Matur nuwun Pak Warsono. Jadi itu Pak Eko. Jadi sampai hari ini berapa bulan, Pak? Dari semenjak Mobi sampai sekarang bisa jalan mandiri. Agustus, September, Oktober, November, Desember 6 bulan. Sekarang ya 6 bulan. 6 bulan. Nanti laporan masalah GDP, GDS akan saya bikin ketikan aja rapi, saya email ke Pak Eko. Iya. Tapi memang terus terang saya belum bisa di bawah 100 lagi. Tempo hari ada 100 tapi kan masih kecampur sama insulin mungkin ya, atau obat waktu itu. Tapi kalau sekarang kan obat aja, kalau tidurnya pas, enak, pasti sekitar 110, 120 gitu, Pak. Oh, iya, Pak. Tapi kalau tidurnya kurang, ya udah, atau ada yang ganjel di pikiran. Ya. Soalnya beda, Pak, masih ada rambutnya jadi ya. Asam tenan. Asam tenan. Aduh. Tapi memang mohon maaf Pak Eko, masih belum meninggalkan dunia hitam rambutnya. Lo nggak disemir lo ya? Kalau saya disemir ya mengkilat, Pak. Nah itu ya. Jadi terus terang untuk peserta-peserta, makanya saya nyarankan ke beberapa teman kalau memang sudah. Kadang-kadang kan untuk memacu itu ngasih GDP dia sekian. Kalau kita lihat, apik, bagus gitu kan Pak Eko. Yeah. Tapi ada orang yang merasa, saya kok belum bisa ya. Setiap pertanyaan bapak-bapak dan ibu-ibu, orang itu bisa, saya kok belum. Sabar, gitu aja enteng itu. Jawaban Pak Eko, sabar. Ya, benar. Iya, Pak. Sabar, makanya. Apa yang Pak Ari bisa bagikan dengan teman-teman setelah gini ya Pak? Pak Ari kan bisa melihat atau merasakan sendiri dari mulai awal sampai hari ini. Ya. Apa sih pelajaran yang Pak Ari terima yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman selain kesabaran? Ya, ilmu-ilmu yang kita nggak ikut kuliah, tapi yang diajarin oleh Pak Eko, mentor-mentor itu luar biasa, Pak. Nah, kebetulan kemarin pada waktu Zoom di rumah, anak saya kebetulan pas anunya nggak pakai headset, saya terlepas, dia dengar, waduh, kuliah yang gitu. Nah, anak saya kebetulan ya kedokteran itu, jadi ngerti gitu. Saya bilang gini. Oh itu gini, dia ngomentari bagus. Dan dia selama saya ikut Mobi nggak komen malah. Apalagi sekarang udah perkembangannya kayak begini. Jadi Mobi ini ya tempat ya kuliah yang gratis lah. Ya kalau hanya untuk biaya Zoom, biaya makannya memang tidak boleh cheating dulu.
Makanya tadi seperti Pak Rahmat tadi menjelaskan, sekali makan itu kalau 15 telur, saya kaget. Lah saya 6 telur aja kadang-kadang wis telur. Udah munek-munek kadang. Tapi untuk memaksa masuk telur, kalau udah penuh Pak, didorong minum air putih hangat. Insya Allah bisa. Terima kasih. Pak Eko, matur nuwun sangat. Ini sangat motivasi rekan-rekan di sini. Mudah-mudahan bagi yang merasa, aduh aku kok begini, aku begitu, saya pikir Bapak Ibu bisa mencontoh Pak Ari yang semangatnya luar biasa. 6 bulan loh. Saya karena sering dibel, wah Pak Ari kok belum sembuh. Kadang-kadang saya ya sebagai manusia juga mikir gimana ya, kasihan ya, harusnya gimana ya. Tapi setelah melihat wah Pak Ari bisa joget-joget gitu, senang saya. Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Matur nuwun. Assalamualaikum.